Baku dapat lagi dengan Steve di podcast Torang Punya. Aduh, ini episode keberapa ya? Sunyi sekali, coba tepuk tangan. Baku dapat lagi Steve di podcast Torang Punya. Kayak gitu Kak. Nah kalau di beberapa episode sebelumnya Torang so bahas ada lumayan banyak hal. Sekarang juga kita mau kasih tahu kalau Torang Punya. Ini dia content creator. Dia hit sekali sih, populer sekali. Terus juga sama-sama official. Aduh, nanti orang bercerita sama-sama aja langsung sih. Agak-agak bagaimana ya kalau disandingkan Steve dengan dia ini bagaikan langit dan bumi. Dari segalanya. Tinggi, dari followers, apalagi ya. Ini tepuk tangan dulu ada Rian. Halo Kak Steve. Selamat datang di podcast Torang Punya Rian. Makasih. Makasih, apa kabar? Puji Tuhan sehat. Baik, sehat lah. Endorsan banyak. Amin. Proyekan banyak. Project. Oke, jadi Rian ini kalau orang Manado, orang Sulawesi Utara pasti so sering FYP, so sering lihat-lihat di sosial media, makanya orang mau tanya-tanya dulu, ya kan? Rian tadi so cerita toh. Rian ini termasuk content creator yang official ya, TikTok ya. Jadi di TikTok itu ada kurang lebih 11 apa 12 begitu segmentasi. Terus salah satunya ada fashion and beauty. Nah, kita masuk di segmentasi itu, Kak. Oh. Dengan content creator yang lainnya di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Kalau di Manado cuma bisa dihitung dengan jari. Itu ada persyaratan tertentu enggak yang kalau persyaratannya sih kurang tahu, tapi yang dari milihnya dari tim TikTok officialnya langsung, dia langsung through by DM, langsung minta torong pe kontak, tiba-tiba masuk di grup. Nah, jadi torong content creator official itu, jadi misalkan nanti ada mau tren-tren baru, hashtag biasa toh, di sebuah platform, contohnya TikTok, itu torong tahu lebih dulu, atau enggak torong disuruh support untuk, torong mau launching hashtag ini bikin video kok begini. Jadi begitu, secara nggak langsung orang nge-boost orang sih sebenarnya. Oke. Toh sadeng ngerti sendiri tuh luar biasa. Orang belum tahu, orang sudah tahu duluan. Nah sebenarnya kalau perjalanan jadi content creator memang mulai dari TikTok atau sebelumnya so di Instagram? Kalau awalnya tuh sebenarnya kalau mau bilang tacolo sih sebenarnya. Jadi tacolo gara-gara karena saya tacolo bagi jatuh orang cari tahu di dalam betul. Jadi awalnya itu sebenarnya gara-gara COVID. Iyo. Sering tahu baking apa? Betul. Jadi content creator generasi COVID. Jadi nggak tahu mau baking apa di rumah. Kok tiba-tiba waktu itu kan TikTok lagi happening toh, semua orang tiba-tiba buka TikTok minta mau apa. Akhirnya iseng lah bikin video. Dari situ ada satu video yang cukup lumayan viewsnya. Tiba-tiba makin dari situ ya bikin lagi akhirnya berkelanjutan. Ketika ngelihat boleh mendapat duit kan dari sini. Jadi saya terus jodoh sambil kuliah sambil bikin video. Kan kebetulan waktu itu kuliah dari rumah lah itu waktu itu. Kuliah dari rumah jadi lebih sedap dong mau bikin. Jadi bebas. Jadi boleh pura-pura mati kamera bikin konten. Makanya ada gini. Konten-konten apa yang awal-awal itu? Tadi kan Rian bilang iseng-iseng, tapi konten-konten seperti apa? Kalau awal-awal itu lebih keresahan sih. Keresahan kayak awalnya kan COVID toh. Habis itu kayak resah di rumah aja. Begitu dan kapan ini orang mau baku dapat ulan nih teman-teman kampus, keresahan aja. Mungkin relating DP audience. Tapi lama-lama dari situ karena dari kecil juga so suka sama dunia fashion karena terinfluence dari mama. Jadi akhirnya dari situ mulai bagaimana kalau kita lebih fokus ke fashion. Akhirnya mulai dari situ bikin video fashion. Oke, anyway, selain content creator, Rian ini juga seorang model. Top model Sulawesi Utara, papan atas ini. Karena DP bayaran papan atas kalau misalnya dengan Rian ini. Nah ini. Tapi karena so bahas sedikit mengenai modeling toh itu, berapa ngapain tinggi dan Rian? Tinggi. Kalau tinggi sekarang kemarin pas banget ngukur di JFW 190,3 190,3. Iya. Ngoni tahu dia meter nih Kak, bukan kilometer. Iya. Ngoni tahu dia bilang apa tadi? JFW, Jakarta Fashion Week gitu. Iya. Dia tuh sampai ke sana cuy. Luar biasa. Tepuk tangan ini cakep. Berarti tadi juga sempat bercerita kalau Rian dulu ternyata DP tinggi nyanda. Kalau waktu masih kecil yang umur berapa itu ya? Itu sekitar umur berapa ya? 14 sampai 17 Standar, tahun. sama kayak rata-rata orang mana tuh? Malah enggak standar sih Kak, soalnya 155 waktu itu tuh. 155. 17 tahun tuh masih 155. 17 tahun 155? Bagaimana sampai jadi panjang sekali naik 20, jadi 15 cm lebih? Nah, jadi tuh mulai signifikan tuh malah pas masuk kuliah. Jadi pas waktu di usia segitu, teman-teman udah pada tinggi kan, udah mulai tuh badan-badan udah mulai kebentuk.
tapi kok Rian pertumbuhannya kurang ya, merasa kurang. Akhirnya mulai fokus, akhirnya waktu itu mama yang bilang, coba ikut ekstrakurikuler renang Oh, atau betul, betul. apapun itulah yang berbau-bau menarik-narik badan. Dari situ akhirnya ikut lah, ikut no, itu ekskul renang. Kok tiba-tiba pas masuk kuliah, kenapa makin lama makin tinggi. Gitu. Oh, Begitu. cari eskul yang menarik-narik badan. Kalau Iya, kita cuma tarik- tarik ulur perasaan, jadinya Aduh. tinggi-tinggi gitu. Tapi waktu itu eskul coba sendiri cari-cari atau memang ada yang maksudnya ada yang kayak ahli gizi dulu. Oh, Rian mesti begini-begini biar sesuai dengan Rian P. Kalau itu sebenarnya kita akhirnya karena iseng, karena sering dapat bully sebenarnya, dapat bully bocil waktu itu. Karena teman-teman jauh lebih tinggi, jadi Termasuk dia aja lebih tinggi dari mana? Iya. Oh, kasihan. Rian lebih tinggi sekarang. Jadi ikut seminar-seminar begitu kak, ikut seminar-seminar online begitu dang. Yang kalau ada iklan begitu dulu kan zamannya Facebook tuh, Instagram belum terlalu happening. Iya, betul. Di Facebook kayak, ada ini Menambah tinggi 15 tinggi. cm ya. Dorang tawarkan obat dong kata, tapi karena kita takut, jadi tetap tidak mengkonsumsi. Cuma ikut jodoh metode. Sebenarnya pada intinya adalah exercise sih guys. Jadi exercise itu penting sekali sih, apapun itu. Nah, kalau tadi kan Rian cuma bilang berenang, exercise apa lagi yang Rian bikin sampai boleh Exercise itu ada namanya child pose, ada cobra pose. Itu kalau orang sering lakukan, pak kita sendiri sih ngefek sih. Begitu. Dan fun fact lagi, awal-awal bak konten pun akhirnya viral gara-gara itu video tips tinggi itu tadi. Banyak Gitu. ya yang insecure sama tinggi gitu sih Mas. Boleh coba? Ya sih boleh. Tapi akhirnya dari yang awalnya dibully, orang bully akhirnya boleh jadi sama yang sekarang. Oke. Pokoknya nanti orang coba sama yang Rian bilang tadi, kali aja tadi 17 tahun masih 150. Iya, 155 sampai 160 Iya, lah. 160 masih di bawah 160 cm, tapi sekarang progresnya dalam berapa tahun itu, Yan? Nah, Sampai kalau naiknya berapa udah tahunnya merasa. itu signifikannya pas umur udah masuk kuliah 18 sampai 20 tuh cepet banget tumbuhnya. Kayaknya ada kali kalau per bulan 1 cm lebay banget sih. Cuma kalau misalkan Iya dong, bisa dong kalau harusnya gitu, sih. iya. Soalnya teman-teman akhirnya yang lebih notice sih kayak Ngana lebih tinggi dah, Iya, Ngana lebih pasti. tinggi sih. Karena kalau mau ditanya tingginya kapan, kurang tahu juga karena insecure mau buat tinggi badan Iya, insecure. waktu itu Takut. nyala setiap bulan ukur toh. Iya, karena takut. Jadi sebiar waktu teman-teman notice baru mulai bak ukur. Oh, luar biasa. Tak kira aja taruh di tanah pun ja sirang-sirang dan toh sama yang milu cuma tuh di Jawa Tinggi. Atau ada orang bilang kata makan dobu-dobu kata. Dobu-dobu. Sorry. Apa nama itu yang Dua-dua. ya cungkel-cungkel Bambu. ya Nah. dibo-dibo. Iya sih begitu no. Boleh sih begitu. Lu nanti mesti mau coba sebenarnya. Nah ini kalau influencer tadi kan pasti Rian so banyak terima endorsan, proyekan-proyekan Iya. toh. Kira-kira DP Redcat sekarang seberapa ya? Atau pernah dapat proyek yang paling tinggi itu berapa bayarannya? Project paling tinggi itu waktu itu sama brand, kebetulan lagi pakai bajunya waktu itu sama brand Zara. Abis itu karena dia salah satu cukup gede, jadi adalah 2 digit. Oh 2 digit, digit, untuk ya. satu proyekan. Mbak pikir kalau mau pakai dia. Udah juga Oke. guys, boleh. Jadi Bisa tapi diatur. Biasanya memang brand-brand Sarah kan brand luar, brand-brand yang memang sudah top brand lah istilahnya untuk dunia fashion. Atau memang ada juga yang brand-brand lokal misalnya yang tertarik kerja sama dengan Rian. Nah, kalau brand lokal tuh apalagi kalau baru mulai, Rian tuh lebih ke kayak ya udah ya kolaborasi. Soalnya balik lagi karena akhirnya ketika pas di Manado toh meskipun Rian ada daerah Manado, Rian itu tumbuh besar di Manado. Jadi pas kuliah cuma di Manado. Terus akhirnya pas datang di Manado, ketemu sama teman-teman, akhirnya fokus di content creator ini, ketemulah sama teman-teman fashion enthusiast lain. Yang awalnya nggak ada basic sama sekali tentang fashion, akhirnya di situ mulai belajar, oh fashion tuh seperti ini, begitu. Dan bertemu dengan teman-teman yang di sini usaha di bidang fashion juga. Jadi dorong juga baru perintis, jadi Rian sebagai ya istilahnya content creator saling bantu lah, saling support dorang. Kalau begitu nggak minta rate card sih, nggak kasih harga. Memang murni untuk mau bantu brand-brand lokal. Iya. Dan emang sekarang tuh brand-brand lokal tuh udah sangat-sangat bagus. Jadi nggak harus nih kayak beli. Kalau ini kan satunya fast fashion ya kak. Iya. Sebenarnya ini nggak Iya. bagus juga sih. Iya, Ini iya, salah iya. satu contoh yang tidak bagus menggunakan fast fashion. Ini sebenarnya. luar biasa ya. Dia seorang fashion enthusiast tapi nggak boleh sering-sering beli kan Bener. itu fast fashion kan. Kebetulan karena datang ke sini dan baju ini nggak pernah dipakai. Jadi kayak pakai Jo. Jadi kalau ada baju ini pre-love.
Begitu. Betul, biar betul. biar perputaran fashion terus terjadi. Karena Betul. sebenarnya zaman sekarang itu tanpa orang harus beli baju baru, orang boleh mau pakai baju yang so ada begitu. Atau enggak zaman sekarang lagi ngetren thrift Iya, mungkin. betul, betul. Atau enggak orang enggak harus thrift, orang bisa cari kalau baju so lebih dari 15 tahun namanya archive. Kalau so lebih dari 15 tahun sampai 30 tahun namanya vintage. Buka opak be baju, cari. Nah, itu Rian biasa sering begitu sih. Jadi biar nggak mati dong tuh baju. Betul, betul. Kalau masih bagus masih boleh mau pakai. Masih boleh mau Mal pakai. kalau baju-baju vintage kalau Rian yang pakai sih udah paling gagal. Kalau kita belum tentu. Tergantung kan selera Tergantung kan. sebenarnya sih, tergantung stylingnya, mix and matchnya. Oh. Tapi sebagus apapun, semahal apapun, outfit terbaik adalah confident apa tuh? Tetap Percaya diri. Karena kalau orang percaya diri dapat lihat tetap lebih bagus kan. Betul. Mau dia kebesaran, kekecilan, mereka kalau orang so pede, sudah tuh, so gaga itu. Betul. Orang mau lihat juga kalau lihat ada yang mau pakai PD tuh orang lihat juga bagus-bagus aja. Betul. Ada yang sebenarnya cocok tapi karena dia insecure bapak pakai malu-malu tuh udah pada ih nggak cocok. Betul. Nah ini boleh kasih tahu nggak sih nama-nama brand lokal yang mungkin kemarin sempat kerja sama? Lokal Manado tuh? Lokal Manado tuh lagi. Karena orang pengen juga tahu sebenarnya orang Manado kita support juga industri fashion lokal. Betul. Di Manado itu ada banyak, tapi yang Rian tahu tuh ada brand namanya Tivis, ada Parteger, ada juga kalau aksesoris namanya Inrush, ada Killswear Beats, banyak lah. Tapi yang mostly yang Rian tahu tuh dan pernah kerjasama tuh brand-brand itu. Brand-brand yang tadi. Untuk kualitas harga udah oke banget sih. Dari harganya dan kualitasnya tuh udah bagus banget. Oke. Itu tadi kita sudah bahas ya. Endorsan kan, proyekan kerjasama yang paling mahal. Terus tadi juga yang dari bilang cuma sekedar kerjasama karena untuk mendukung industri lokal ya, taruhlah UMKM lokal gitu. Tapi kalau misalnya ada nggak sih yang kerjasama dengan Rian tapi Rian kayak kurang senang sama hasilnya? Kan so banyak sekali tuh dari pengalaman toh. Kurang senang sama sih. Itu awal-awal sih kak. Ah. Jadi waktu awal-awal terjun kan nggak ada kayak panutan, emang have no idea. Jadi nih tahu siapa-siapa kok tiba-tiba mulai pas masuk mulai endorse itu adalah jadi judol. Oh, Tiba-tiba masuk. untung tidak masuk namanya dia ya. Tiba-tiba masuk, jangan ya guys itu nggak bagus. Iya. Tiba-tiba masuk menawarkan offering oke sekali di harga. Okay. Nominalnya nominalnya oke. Kok abis itu karena nggak tahu toh tiba-tiba pas orang kirim DP kan nama itu orang deal-dealan dulu kon orang cari tahu tapi dari tapi admin nggak jelaskan bahwa ini tuh itu judul tadi. Kok pas kita lihat DP apa kalau itu kan ada kayak storyboard ya begitu toh. Terus pas kita lihat kok ini kayaknya judul deh. Kok kita nih mau atau pasti tapi audiens untuk untuk menginfluence pada orang untuk download aplikasi itu dan main begitu. Akhirnya kita konfirmasi pada orang dan sudah bisa di cancel. Jadi kita harus bayar denda begitu. Tapi kita lebih baik bayar denda daripada kita memberikan informasi tentang itu judul tadi. Kita suka content creator yang seperti ini ya. Punya karena tanggung jawab kepada viewers kan, kepada followers kan. Jadi kalau misalnya Rian terima followersnya taruhlah sekitar 10% yang ikut kan. Iya, tapi reputasi Rian juga sih sebenarnya berarti menebarkan yang positif berarti Kang di sebisa mungkin sih. Meskipun di aura negatif Mar, to making positif mungkin, Jo. Kalau kena aura negatif apa kabar kita? Berarti mesti cek kodam Bisa jadi. Siapa tahu kodam serbuk peri. Mari kita peri yang angus dan jadi itang loh DP. Aduh. Tapi luar biasa sih itu ya. Kalau misalnya ada yang bilang misalnya Rian itu salah satu influencer Sulawesi Utara yang masuk di top 5 lah. Rian setuju atau tidak kira-kira? Kalau sebenarnya dibilang influencer tuh kalau varian petelinga tuh kayak rada begitu. Soalnya influencer sendiri kan menginfluence itu kan biar berdampak over orang lain. Kayak jadi beban sih sendiri kalau Rian kalau dibilang kayak influencer. Tapi kalau orang lain ngeklaim oh influencer, nggak apa-apa sih. Tapi kalau Rian sendiri yang kayak ngeklaim, oh kita kok influencer begitu, kayak kurang begitu. Karena menurut Rian masih jauh dari kata sempurna. Masih orang semua di sini masih sama-sama belajar. Jadi kalau untuk menginfluence kayaknya Rian belum sampai di tahap itu deh. Tapi kalau orang merasa kata menginfluence orang lain ya terima kasih puji Tuhan. Semoga tuh baik-baik, guni ambe. Tapi kalau diri sendiri, kalau dibilang menginfluence kayaknya belum sampai di tahap itu sih. Udah tinggi, ganteng, humble lagi ya. Beda sama kalian yang sebentar banget sih gini kak.
Betul, kadang-kadang orang banyak ya kadang-kadang ya udah kontennya konten-konten yang settingan tapi mengaku influencer ini dong ya. Influencer yang sebenarnya kasih influence. Iya kan konten-konten settingan yang kayak ngasih barang itu diambil lagi atau sekadar di setting biar jadi lebih menyedihkan padahal sebenarnya nggak gitu. Itu kan sebenarnya kalau untuk kita yang di sini mungkin yang udah paham, ini settingan. Tapi ada loh viewers Betul. masyarakat yang nggak ngerti itu untuk tujuannya hiburan. Betul. Mereka anggapnya itu beneran, padahal Betul. settingan. Tuh kasihan. Makanya jangan lupa follow Rian aja dan kita semua di sini. Bener. Nah, Rian ini juga sebagai seorang, kalau kita lihat di Instagram juga banyak tuh foto-foto video Rian itu terkait modeling gitu ya. Ya. Nah ini selain karena emang tadi dapat ada influence sedikit dari Mama dulu Iya. model juga atau? Oh, nah mama sih suka ya kalau istilah kalau zaman sekarang bilang banci kamera kok kalau mama. Suka sekali foto-foto. Foto-foto. Jadi mungkin itu dia tidak terrealisasikan pada DP diri. Jadi dia suka kayak di iko kok ini, iko kok ini. Gitu. Sampai akhirnya Ngana juga Akhirnya terinfluence juga sih. Begitu. tapi menikmati Teracuni. toh. Menikmati sih selagi itu cuan dan halal tonggas. Yakin Asik. tonggas. Betul sekali, tepuk tangan dong. Yang penting halal, yang penting Yang cuan. penting halal, yang penting cuan. Betul. Nah ini, kalau misalnya di dunia modeling, khususnya kalau di Manado kan di Sulawesi Utara bisa dibilang belum terlalu seperti daerah lain lah. Kalau misalnya apa ya namanya, fashion itu kan kalau kayak kota selain Jakarta, Bandung misalnya, itu kan maju banget ya. Kalau misalnya Rian sendiri melihat menjadi seorang model tapi berada di Manado itu seperti apa? Seperti apa? Ini orang bicara halus atau langsung jor-joran ya ini? Terserah. Terserah. Orang apa jor-joran supaya Betul. jadi perubahan for orang juga. Jadi kaca dan tong lihat orang kurang di sini boleh Benar. merubah. Sebenarnya sangat-sangat menyedihkan kalau dibilang. Karena kenapa? Karena pekerjaan seperti modeling, kalau mau settle di modeling, kalau Ya. di Manado susah sih. Karena mungkin balik lagi karena mangsa pasarnya kak. Karena di sini kan nggak ada, maksudnya nggak ada kayak skala panggung yang kayak Fashion Week ataupun juga brand-brand di sini kan. Maksudnya ada brand lokal tapi belum sebegitunya. Betul, begitu. butuh model gede juga sebenarnya untuk Bener, karena bikin. untuk usaha di bidang fashion itu kan pasti butuh Iya. banyak modalnya harus gede lah. Jadi kalau untuk di Manado itu sebenarnya cukup sulit sih untuk survive. Kalau untuk hobi fan-fan aja, tapi kalau untuk kayak mau settle jadi model di Manado susah sih. Lebih baik itu jadi pekerjaan sampingan atau enggak hobi aja. Karena mungkin belum begitu diapresiasi di Manado. Berarti sebenarnya boleh kalau misalnya masyarakatnya mengapresiasi begitu. Iya. Ada kalau Rian lihat boleh nggak sih sebenarnya Manado ini Sulawesi Utara ini boleh mau berkembang sebenarnya Benar. di industri fashion. Tapi kalau dari Rian seperti itu dan Iya. kira-kira apa yang bikin selain tadi belum diapresiasi sih ya? Apa yang bikin kurang belum maju lah sampai sekarang? Belum maju. Kalau untuk perkembangan SDM-nya diangkutin jempol, keren-keren banget. Kalau untuk sumber daya manusianya dan diakui nggak sih sama Indonesia kalau Iya, Manado iya. tuh DP apa ya bibit-bibit unggul lah kalau orang bilang. Nggak Toh, pernah gagal kan? nggak pernah gagal Kecuali kata. gagal produk. Aduh, nggak ada kok bangga. Jadi kayak Pak DP orang usah diragukan, Oke. fasum-fasum. Betul. Dia malu. Terus tapi kalau untuk di bidang fashion sendiri, kalau berbau kan kalau modeling itu kan lebih ke dapat duitnya dari kayak banyak lah faktornya, ada fashion show, Ya. ada campaign, ada photoshoot dan lain sebagainya. Biasanya duit paling gede itu campaign, sedangkan di sini tuh sangat kurang kan untuk campaign sendiri. Minim sekali sebenarnya. Sangat minim. Jadi apalagi kalau fashion show itu kan apalagi fashion show gitu. Uangnya lebih minim lagi. Betul. Jadi mungkin kalau ditanya gimana cara berkembangnya, mungkin lebih ke itu kan simbiosis mutualisme ya antara klien, yaitu klien si tadi produk tadi. Mungkin karena produknya tidak berkembang di Manado, banyak mungkin tidak produk berkembang jadi dari luar masuk ke Manado daripada dari Manadonya itu sendiri. Jadinya si modelnya ini jadi kayak istilahnya kurang job lah begitu. Oke, jadi sama yang Rian bilang tadi memang susah kalau mau bertahan kan. Makanya Benar. Rian juga baru-baru ini apa tadi Jakarta Fashion Week Jakarta ya. Fashion Oke, Week. itu ikutnya gimana Rian? Nah, kalau Jakarta Fashion Week itu untuk sekarang dia itu ngelakuin auditionnya melalui online, jadi nggak harus datang langsung. Kalau dulu-dulu kok online kan datang orang memang Offline kalau Iya. dulu. Dari datang. proses awalnya memang so offline Bener. semua.
Tapi kebetulan Rian nggak pernah masuk ke tahap itu, cuma denger dari senior, Oh. cerita-cerita. Rian nggak pernah ikut jadi modeling pun, balik lagi tacolo lagi. Iya. Gara-gara di TikTok, kena istilahnya kok kalau di dunia modeling scouting. Jadi tiba-tiba ada satu lah kakak gitu, mau nggak terjun di dunia modeling begitu. Langsung ditawarin. Ditawarin. Karena melihat potensi dari Rian. Iya, akhirnya dari situ ditawarin, akhirnya JFW pertama kali itu 2022. Dari situ masuk shortlist. Jadi kita runtutannya, jadi buat video audisi, jadi kayak jalan, side profile, kiri kanan, habis itu ukur berat badan dan lain sebagainya. Habis itu nanti dari situ kekumpul jadi shortlist. Jadi dari ribuan, ratusan ribu kekumpul jadi shortlist, jadi kayak 100 atau berapa gitu baru ke Jakarta. Oh, itu yang baru audisi offline lagi Baru nanti ya di sana offline-nya ya. dicek apakah betul ini anak tinggi segini. Oh, betul ya. Badan segini. Iya, iya. Begitu. Kage cuma ada badusa senail 5 cm toh sama dengan dia senail 5 cm dan kira so betul. Nah, kalau model, kalau misalnya kita lihat-lihat model-model ini ya, itu kan model-model rata-rata dari segi wajah itu kan memang bukan yang harus stand out banget, artinya wajahnya itu memang benar-benar bisa dipakai untuk berbagai situasi, ya nggak sih? Betul, Gitu nggak harus sih? jadi bunglon. Nah, itu Model kan bagus ya. itu sebenarnya seperti itu. Iya, kalau yang kita lihat juga begitu. Kalau menurut Rian begitu, dan kalau misalnya ada yang pengen dibagi juga buat orang penonton ini, apakah kalau memang suka mau jadi model gitu, kadang-kadang ada yang insecure, orang kira tuh model itu mesti yang ganteng sekalianan, ya. Padahal kan kalau orang lihat kan harusnya justru kalau terlalu ganteng atau terlalu cantik ketika dipakaikan sesuatu baju yang kayaknya agak jomplang banget, Bener. lebih menonjol wajahnya mereka, atau bagaimana Rian? Nah, sebenarnya kalau modeling itu sama aja kayak tren sih, Kak. Sama aja kayak tren fashion. Kalau balik lagi tuh orang ke 10 tahun lalu, tren model-model itu rata-rata kalau cowok-cowoknya, kita bicara cowok ya, dia kayak bulking. Jadi badan-badannya template semua. Betul, iya betul. Cuma sekarang tuh trennya mulai kayak lebih ke skinny dan lebih ke skinny dan juga lebih ke variatif sih, Kak. Sekarang itu karena mungkin perkembangan zaman, perkembangan dunia internet, digitalisasi. Jadi banyak istilahnya body positivity. Banyak yang sekarang model-model juga oversize, ada yang skinny, ada yang ya bulking masih ada. Jadi banyak tipikalnya. Jadi kalau mau dibilang model itu sebenarnya yang dicari adalah uniqueness. Kalau mau dicari cantik ganteng, ukurannya banyak iya, begitu. betul. Tapi yang dicari adalah embrace orang beauty lah. Jadi semakin unik semakin bagus sih, semakin stand out begitu. Makanya banyak model, lebih sering model tuh hal paling gampang untuk diubah dari sebuah model adalah rambut toh. Iya. That's why model tuh sering sekali gonta-ganti looks rambut untuk biar nggak bosenin. Jadi pas casting entah dia mau stand out, makanya ada kayak tiba-tiba cewek rambut bondol lah, atau cowok rambut gondrong sekali karena dia terlihat beda dong. Jadi pun istilahnya klien mau hire, oh iya, siapa kan kemarin tuh yang rambut gondrong, oh kita mau hire dia begitu. Karena kalau mau hafal nama nggak mungkin tuh, susah. Betul. Begitu. Apalagi mau bilang siapa kata yang kemarin itu yang gaga-gaga itu sama ya. Iya, jadi memang betul kan uniqueness itu mesti jadi unik lah tuh orang kalau mau jadi model. Oke. Nah, kalau pekerjaan modeling ya, di modeling, project apa yang sampai sekarang Rian rasa itu kayak project terbaik sampai saat ini yang Rian ikuti? Malah terbaik itu ya BKG tadi JFW tadi sih, Kak. Oh, JFW. Itu kalau istilahnya ya kalau apa ya di modeling mungkin di Indonesia ya, paling atas itu lah, ya. JFW, JF3 itu di atas lah, top of the list lah, begitu. Tapi kalau untuk berkesannya sebenarnya malah waktu show di Manado itu sama ada namanya brand lokal, namanya Kak Anggi, nama brandnya Marceli Anggi. Dan itu tuh brand dia tuh emang kualitas produknya tuh udah kayak kalau mau dibilang udah internasional banget sih. Luar biasa. Iya, dan Kak Marceli yang itu berasal dari Sulawesi Utara juga, tapi emang target pasarnya udah kayak internasional. Jadi dan desain-desainnya tuh apa ya? Udah istilahnya kalau mau bilang enggak kampungan lah. Jadi up to date begitu. Bisa bersaing dengan bersaing. Jadi seru aja pas kemarin show di Manado dan Rian tuh nggak pernah terima job di Manado, Kak, sebenarnya. Oke. Jadi pas kemarin awalnya gitu. Tunggu, siapa orangnya terima job di Manado? Nggak terima di Manado karena sebenarnya mau kasih gebrakan bahwa lebih ke mau ini boleh loh mengapresiasi lebih untuk orang-orang yang bekerja di bidang ini, nggak cuma kayak oh model kok kasih nasi kotak ini kok ini sudah kosong kelar. Kembali ke apresiasi tadi ya. Iya, karena padahal orang bisa JR jam 1 malam, terus tiba-tiba standby dari mall belum buka sampai mall tutup, begitu dong.
tapi tidak diapresiasi sebegitunya. Jadi kato di situ Rian mulai kayak kasih standar, oh kita pay budget segini, kalau mau tawar boleh, tapi kayak nggak sampai sebegitunya. Ya. Cuma pas kemarin di kontak sama Kak Marcella yang gitu, Rian kita mau show begini-begini di Manado, dan DP konsep pun Rian suka karena dia kayak bawa banyak lah unsur tentang Sulawesi Utara dan beda aja. Jadi oh oke Kak, Rian mau begitu. Akhirnya tadilah itu di tahun 2022. Yang paling berkesan. Itu Berarti berkesan awal-awal berarti Rian mulai merintis jadi Bener. model tuh itu 2022. Waktu awal-awal. Oke. Gitu. Wih, keren sekali dia. Jadi memang kalau orang itu kalau misalnya ingin sesuatu langsung kasih standar yang tinggi lah gitu ya. Betul. Biar juga kita juga berusaha sama-sama supaya boleh mencapai itu standar itu. Betul. Oh, Rian. Selagi orang tahu orang kualitas, itu Yang orang penting itu sesuaikan. kualitas sesuaikan. Bener, disesuaikan dengan DP kualitas tadi. Oke. Ih, bagus. Bagus ini kurang ada angka-angka semua habis kita ini. Iya. Padahal kita masih banyak pertanyaan kita mau tanya Pak Dia Andika. Nah, apa sih? Tapi Rian ini for orang pe anak-anak muda Sulawesi Utara gitu kan kita pe ajar ini orang punya podcastnya ternyata orang punya model yang udah go internasional. Tapi mungkin kepada orang Sulawesi Utara kan itu orang Manado khususnya ya cuma terkenal pangbagai ya sama deng banyak kata. Nah mungkin ini juga membuktikan kalau ternyata nyanda. Orang juga punya banyak anak-anak muda berprestasi sama deng Rian terus juga menebar positivity, positive vibe banget ya. Ya Jadi sih. mungkin Rian juga boleh mau kasih for orang penonton ini berbagilah begitu untuk men-encourage orang kalau Moni juga bisa. Benar. Sebenarnya disclaimer Rian juga nggak sepositif vibes itu. Oke. Semua orang pasti Wajar lah. ada. Iya, gitu ya. betul. Cuma kalau mau bilang adalah kalau Rian selalu terinspirasi banget itu dari Situ Timoto. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain dan itu Rian pegang sih sampai sekarang karena menurut Rian selain orang ingat orang pay value, orang juga ingat bahwa what's the purpose of life. Jadi tadi sih lebih ke kayak ketika ngoni tahu ngoni pay diri, kelola itu, cari tahu itu, kembangkan, terus jangan insecure, no matter how you look like, nggak peduli ngoni pay bentuk, ngoni pay warna kulit, apapun itu yang bikin ngoni insecure. Terkadang orang pay insecure itu malah jadi orang pay PowerPoint lah dari orang pay diri begitu dong. Tapi di luar daripada itu, orang pay tujuan hidup adalah itu untuk berguna bagi orang lain dong. Oke. Itu sih yang selalu Rian pegang sampai sekarang karena menurut Rian ketika orang berguna bagi orang lain secara tidak langsung orang dapat insight baru dari orang lain, sudut pandang baru, bisa jadi terus belajar lah. Wih, luar biasa kan? Ngoni baca-baca sih tahu Timoto jangan cuma kalau mau di bandara mau berangkat tuh nggak baca ya. Atau dibuka Prof Kando. Kan dong. Memang mesti betul-betul diamalkan ya sama Deng Rian. Yang penting itu orang mesti buktikan kalau orang itu punya value sama Deng Rian. Tadi orang masing-masing pasti punya nilai setiap Betul. orang. Tinggal bagaimana orang kemudian mau mengangkat nilai itu, orang mau jadi nilainya bisa ya, mau dari nilai bagus tergantung dari orang kan. Makasih banyak Rian sudah berbagi. Nanti kita habis ini mau exercise supaya mau jadi 190 lebih tapi tinggi. Oke Rian, makasih ya Rian, sukses Makasih terus. banyak, Satu Steve. lagi, kira-kira kan content creator, model, apalagi yang Rian ingin capai di hidup Rian ini? Apalagi berdamai dengan diri sendiri sih. Itu sih the point of life itu berdamai dengan diri sendiri sih itu yang pengen karena sometimes Rian pas momen kayak kerja tiba-tiba lupa bahwa apakah kita tujuan hidup ini akhirnya bertemulah tadi akhirnya oh ya Kang rupanya berdamai dengan diri sendiri itu sangat-sangat terkadang terdengar mudah tapi susah untuk tercapai hal itu. Jadi lagi belajar sih untuk lebih mengerti diri sendiri dan berdamai sama diri sendiri. Betul. Tepuk tangan dong. Sepi banget ya. Iya betul, nanti kita coba berdamai dengan diri sendiri. Kadang-kadang memang orang punya ekspektasi, apalagi sebagai seorang Rian yang pasti orang punya ekspektasi tinggi toh, bukan cuma soal DP tingginya itu, tapi pas orang, Rian kan so sampai di JFV, so sampai ini, pasti ekspektasinya tinggi. Kadang-kadang orang lupa kalau orang perlu berdamai dengan orang punya diri. Kadang-kadang orang punya diri lelah juga sih sebenarnya ya. Dan daripada orang memenuhi ekspektasi orang-orang, kadang-kadang kita harus punya waktu untuk orang punya diri sendiri. Ingat, yang orang punya cuma orang punya diri. Betul, yang bisa menyelamatkan dan bertanggung jawab akan orang kebahagiaan orang diri sendiri. Oke, thank you sekali lagi Rian. Makasih Makasih, juga. Kak. Jangan lupa juga sementara tonton juga episode-episode dari podcast orang punya yang sebelumnya. Dan jangan lupa juga, ini kalau belum misalnya subscribe, belum follow Pak Rian, jangan lupa follow juga Pak Rian di Instagram. Nanti mutar di bawah.
Oke. Iya, sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Torang Punya. Bye. Bye bye.